Alur cerita. Seorang kelas warrior yang dikhianati oleh adik perempuannya. Kembali ke masa lalu untuk membalaskan dendamnya, dia mengubah kelasnya dari warrior menjadi assassin. Di cerita sebelumnya, Shadow pergi ke reruntuhan. Setelah mendapatkan informasi lokasi reruntuhan dari Big Plum. Lalu cerita berlanjut. Kini kita sudah masuk di chapter ke-11. Diperlihatkan, Shadow sudah sampai di pintu masuk reruntuhan. Lalu, Shadow berjalan memasuki reruntuhan itu. Ada 3 jenis reruntuhan yang akan muncul di kota pemula: Tomb, Cursed Ruin, dan Temple of Fate. Tidak banyak yang bisa diceritakan tentang Tomb. Tomb tersebut dihuni oleh sekumpulan monster dan sangat sulit untuk membunuh mereka semua. Hampir selalu juga akan ada boss gold di akhir. Monster di Cursed Ruin semuanya dirasuki oleh Ancient God dan Evil God. Mereka mungkin adalah manusia dulunya, tetapi beberapa menjadi gila dan beberapa berubah menjadi hantu setelah kematiannya. Monster-monster yang ada di Temple of Faith semuanya penganut Ancient God dan Evil God. Tata letak kuil itu sangat rumit. Jika seseorang berhasil melewati 2 yang terakhir, mereka akan menerima item spesial atau skill book. Lukisan dinding ini adalah Temple of Faith. Lukisan ini sangat familiar. Ini adalah Temple of Faith dari Ancient God of Judgment. Ia memiliki asal-usul yang sama dengan Eye of Judgment-ku. Kita berpindah ke dalam hutan. Diperlihatkan Wang Meng dan partinya sedang bertarung melawan monster. Wang Meng menahan serangan dari monster dengan perisainya. Akan tetapi, pertahanannya ditembus oleh monster, sehingga Wang Meng terlempar. Salah satu anggota dari Wang Meng berteriak ke Xiao Yu, "Berikan skill penyembuhan cepat." Xiao Yu hanya terdiam terkejut melihat Wang Meng sekarat di hadapannya, tanpa memberi penyembuhan. Sekali lagi, anggota parti Wang Meng berteriak, "Apa yang kau lakukan? Hanya berdiri saja di sana." Dengan terbata-bata dan ketakutan, Xiao Yu berkata, Oke, bagaimana caraku melakukannya?" Akan tetapi, monster itu tiba-tiba datang melompat dan menyerang mereka. Anggota parti Wang Meng berkata, "Cepat gunakan skillmu." Xiao Yu hanya terduduk menutup matanya karena ketakutan. Singkat cerita, mereka semua dikalahkan oleh monster dan kembali muncul di tengah kota. Raut wajah mereka semua terlihat kesal. Lalu Big Plum muncul. "Hai Kapten, mengapa kalian cepat sekali? Expert Shadow belum kembali. Kau tidak bisa membeli equipment-nya sekarang." Anggota parti Wang Meng marah ke Xiao Yu. "Sialan, aku belum pernah melihat orang sebodoh ini sebelumnya. Tidak tahu cara menghindari serangan monster, tidak tahu cara menggunakan skill. Apa yang kau tahu?" Melihat situasi itu, Big Plum mencoba membela Xiao Yu. Kok kau galak banget sih? Dia kan jelas-jelas pemula dan baru pertama kali main game, mati sekali, itu biasa. Pria itu tambah kesal. "Big Plum, minggir, aku akan memarahi orang ini sampai mati." "Big Plum, kami tidak mati sekali saja. Kami mati 3 kali dalam waktu kurang dari 1 jam. Mendengar itu, Big Plum kaget mendengar itu. Lalu Big Plum berkata, "Ini, biar aku ikut dengan kalian. Aku menerima 2 hal baik dari expert tadi. Aku sangat kuat sekarang. Aku percaya kita tidak akan mati begitu aku sampai di sana." "Baiklah, cukup berdebat.
saran Big Plum tidaklah buruk. Dengan bergabungnya dia kali ini, semuanya akan berjalan lancar. Mungkin saat kita kembali, kita bisa bertemu dengan Expert Shadow. Xiao Yu dengan wajah pura-pura menyesal berkata, "Maafkan aku akan berusaha lebih keras." Tapi di dalam hati, Xiao Yu kesal, "Kau sendiri tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dan masih berani menyalahkan aku? Jika bukan karena koneksimu dengan Expert Shadow, aku bahkan tidak akan berteman dengan kalian semua." Aku marah sekali. Benar-benar segerombolan orang terbelakang. Kembali di dalam reruntuhan, Shadow berjalan semakin dalam. Terlihat banyak tulang belulang berserakan di lantai reruntuhan. Dari kejauhan, terlihat dua sosok monster yang sedang menundukkan wajahnya ke tanah. Monster itu adalah pengikut setia Dewa Kuno, level 10 tingkat perak. Shadow dalam mode kamuflase, lalu lanjut mengeluarkan skill instan Shadow Slash, memberi tebasan-tebasan sepanjang jalur yang dilewatinya. Serangannya mengenai kedua monster itu, tetapi bahkan dalam mode stealth milikku dan menusuk mereka dari belakang, mereka hanya kehilangan sebagian kecil nyawa mereka. Seperti yang diharapkan dari bos silver level 10, nyawa kedua pengikut setia Dewa Kuno, yang ditambahkan bersama sudah lebih dari Golden Ghost Ship tingkat emas. Mereka berlutut lagi, dan itu ke arahku. Tapi aku jelas masih dalam mode kamuflase. Mungkinkah mereka merasakan Eye of Judgment-ku, jadi mereka tidak menyerangku? Kemudian Shadow bilang, "Apakah kalian berdua tahu jalannya?" Beritahu aku, tapi tidak respon. Kelihatannya mereka sudah rusak, terpecah belah, dan menjadi gila sepenuhnya. Mereka menjadi buas yang hanya tahu mencuri masa hidup manusia. Seketika monster itu bangkit, lalu berlari siap menyerang seseorang yang berada di balik pintu. Orang-orang di balik pintu itu berkata, "Hati-hati, monster datang. Itu dua bos monster silver. Kita bahkan tidak bisa menghadapi satupun dari mereka. Dan sekarang ada dua. Lari, cepat lari." Tetapi sudah terlambat. Mereka semua dikalahkan oleh kedua bos monster itu. Shadow dalam mode tidak terlihat berkata, "Grup ini adalah timnya gadis yang membeli item Ice Spike dariku. Sepertinya mereka disebut Grey Rose. Aku tidak pernah menyangka mereka juga akan menemukan reruntuhan ini. Tetapi melihat dari level equipment player saat ini, belum ada seorang pun player yang bisa menjelajah lebih dalam lagi." Shadow menyerap lootingan grup itu. Orang-orang ini ternyata memiliki masa hidup yang bisa diperdagangkan selama lebih dari 100 hari. Aku tidak menyangka mereka kaya. Setelah berkeliling, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada jebakan, tidak ada harta karun. Mungkinkah hanya ada dua bos tingkat silver ini? Shadow mengeluarkan skill Venom Dart, lalu menyerang kedua bos monster itu. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh pengikut setia Dewa Kuno. Anda telah menerima 400 XP. Selamat, Anda telah mencapai level 9. Anda telah memperoleh 4 poin evolusi. Anda telah menerima masa hidup 188 hari bisa diperdagangkan. Kemudian Shadow mengaktifkan Greedy Hand, sebuah item yang melipat gandakan lootingan serta meningkatkan kekuatan item. Greedy Hand tingkat epic benar-benar gila. Mendapat 32 poin evolusi, 150. Hari masa hidup bisa dijual,
4 item tingkat gold, 10 item tingkat silver. Dan bahkan ada equipment Leontin tingkat gold untuk assassin. Leontin kesetiaan tingkat gold, menambah 15 kelincahan plus 20% pengurangan cooldown. Persyaratan level 8. Efek unik, main summon monster pengikut setia dewa kuno tingkat silver untuk bertarung untukmu. Cooldown 600 detik. Kalung ini punya statistik yang bagus. Pengurangan cooldown sebesar 20%, menurunkan skill stealku dari 22,6 detik menjadi 19,2 detik. Waktu cooldown poison dart berkurang dari 4,3 detik menjadi 3,7 detik. Skill instant shadow / berubah dari 10,4 detik menjadi 8,8 detik. Grinding jadi jauh lebih efisien. Karena semua equipmentku yang lain memerlukan level plus 8, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan ini untuk saat ini. Aku akan menyimpannya untuk saat ini dan menjualnya nanti. Lalu, tiba-tiba Shadow menyadari sesuatu yang aneh dari belakangnya. Muncul sesuatu, apakah itu jebakan atau senjata? Benar saja. Setelah menyingkirkan semua monster di sini, mekanismenya diaktifkan. Apakah yang akan terjadi? Sampai jumpa di chapter selanjutnya.